Aku dan ibu semalaman tak tidur karena menjaga Fadil adikku. Semalaman suntuk Fadil terus-menerus meringis kesakitan. Sementara Mbak Rahmi dan suaminya tertidur nyenyak di dalam kamar mereka. Bu, istirahatlah. Biar Yana saja yang jaga Fadil. Nanti kesehatan ibu bisa terganggu, ucapku. Kalaupun ibu beristirahat, ibu tak akan pernah bisa tidur, nak. Biarlah ibu menemani Fadil adikmu. Ibu sangat merindukannya, nak. Sangat. Ucap ibu tergugu nangis sambil mengusap kepala Fadil dengan lembut. Walaupun matanya Fadil terpedam, namun air matanya tetap saja mengalir di pipinya. Fadil ingin sekali bangkit untuk memeluk ibu, tapi keadaan tubuhnya masih tak berdaya. Pagi pun tiba. Kita ke rumah sakit ya, Dek? Ucapku berbisik telinga Fadil. Fadil tak punya uang, Mbak. Ucap Fadil. Kamu jangan pikirkan uang, Dek. Yang penting kamu segera sembuh. Ucapku. Aku ingin sekali membawa Fadil ke rumah sakit. Namun aku tak punya uang. Uang 20.000 rupiah rasanya tidak cukup untuk biaya pengobatannya nanti. Aku mencari cara untuk menambah uang yang saat ini aku pegang. Mbak, Riana mau pinjam uangnya 100.000. Nanti gajian bulan depan Riana akan ganti. Ucapku berharap. Maaf, Dek, Mbak gak ada duit. Utang Mbak aja belum bisa Mbak bayar. Ucap Mbak Rahmi. Akhirnya, aku terpaksa meminjam kepada Pak Kasmir bos tempatku bekerja. Aku tak punya pilihan lain saat ini selain kepada terpaksa meminjam uang kepada beliau. Pak, maafkan saya sebelumnya jika saya terlalu lancang. Saya tak punya pilihan lain dan terpaksa datang pada Bapak. Riana ingin meminjam uang 100.000 pada Bapak. Gaji nanti terserah Bapak mau potong berapa. Saya mohon Pak, untuk saat ini saya sangat butuh sekali. Ucapku berharap penuh. Cukup 100.000. Tanya Pak Kasmir. Mungkin cukup Pak. Ucapku ragu. Ini saya kasih 100.000. Dan ini sedekah saya, jangan ditolak ya, yang 50.000. Ucap Pak Kasmir sembari memberikan uang itu padaku. Terima kasih banyak Pak. Saya minta izin sebentar untuk membawa adik saya ke rumah sakit. Ucapku minta izin. Cepat, pergilah. Ucap Pak Kasmir memberiku izin. Tak henti-hentinya aku ucapkan terima kasih. Sampai di rumah aku langsung membawa Fadil menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, luka di kening Fadil terpaksa dijahit sekitaran 10 jahitan karena lukanya terlalu dalam. Ada 4 macam obat ya Mbak? Seluruhnya 250.000 dengan biaya jahitan luka. Ucap kasih rumah sakit. Maaf Mbak, uang saya tidak cukup. Saya hanya membawa 150.000 saja. Ucapku jujur.
Kalau begitu, untuk jahitan luka saja dibayar ya Mbak ya, karena Mbak tidak menggunakan BPJS. Ucap perawat itu. Jika aku tak memberi obat pada Fadil, pasti dia akan lama sembuh, tak bisa tidur seperti tadi malam. Akhirnya aku putuskan untuk membawa Fadil pulang rumah dan mencari pinjaman lagi. Sampai rumah, kulihat semua barang Mbak Rani ada di luar. Mbak, ada apa nih? Jawabku pada Mbak Rani. Maaf dek, Mbak dan Bang Jamal sudah memutuskan untuk pergi. Kami ingin mengokos saja. Ucap Mbak Rani santai. Tapi kenapa Mbak? Apa Mbak tidak betah tinggal di sini? Hanya aku bingung. Karena saat itu Mbak Rani pernah memohon untuk tidak diusir dari rumah ini. Tapi mengapa sekarang ini malah nekat untuk pergi? Aku tak mau bertengkar terus dengan suamiku Riana. Dengan adanya Fadil sini, Bang Jamal sangat keberatan. Jelas Pak Rahmi. Kulihat ibu menangis terisak duduk di teras rumah. Sementara Fadil menunduk malu dan ikut bersedih. Biar Fadil yang pergi dari sini, Mbak Rahmi. Ucap Fadil mulai melangkahkan kaki. Ibu yang tadinya duduk menyaksikan barang Mbak Rahmi dikeluarkan, kini berlari mengejar Fadil. Fadil jangan pergi nak. Ibu baru saja bahagia bertemu denganmu, jangan pergi lagi anak. Ucap ibu mohon. Fadil pun menghentikan langkahnya. Sementara itu Mbak Rami tetap kekeh ingin pindah bersama Bang Jamal. Semua barang-barangnya tak tersisa sama sekali dibawa pergi. Tanpa pamit, Mbak Rami dengan angkuh melangkahkan kaki dari rumah. Fadil menangis memeluk dan mencium kaki ibu. Maafkan Fadil, Bu. Gara-gara Fadil Mbak Rahmi jadi pergi dari sini. Melihat Fadil menyesali dirinya sendiri, hatiku sangat teriris. Terlebih aku melihat air mata kesedihan di ibu lagi. Biarlah mereka pergi, Dek. Mereka berhak menentukan pilihan hidup mereka. Kamu tak perlu menyesal. Yang terpenting, tetaplah berada di samping ibu. Beliau sudah senja, jangan tinggalkan lagi ibu ya. Setiap detik ibu selalu memikirkan keadaanmu. Sampai-sampai Mbak berbohong pada ibu jika kamu sudah berangkat merantau ke Malaysia. Ucapku. Berulang kali Fadil mencium pipi dan tangan ibu. Dan kini ia kembali meringis kesakitan karena tak minum obat. Aku hampir lupa mencari pinjaman untuk menebus obat Fadil di rumah sakit. Mbak akan pergi membawa obatmu sebentar ya dek. Kamu diamlah bersama ibu di rumah. Ucapku. Mbak, rasa nyeri ini akan hilang dengan sendirinya. Mbak tak usah menebus obat itu. Fadil tahu Mbak jika uang Mbak tadi tak cukup. Fadil akan sembuh, percayalah. Ucap Fadil. Aku tak mendengar ucapan Fadil dan tetap saja melangkah. Namun tiba-tiba Fadil mencekal tanganku. Mbak, jangan pikirkan obat Fadil. Pikirkan makanan ibu nanti siang. Gunakan sisa uang itu untuk membeli makan beliau. Fadil yakin semua barang di dapur pasti Mbak Rami sudah membawanya. Jelas Fadil. Aku pun berpikir sejenak. Fadil ada benarnya juga. Aku pun masuk melihat keadaan dalam rumah. Ternyata yang dikatakan Fadil benar adanya.
Dari kompor, bahkan beras, dan bahan dapur lainnya telah dibawa ke atas mobil pick-up oleh Mbak Rahmi. Apakah Mbak Rahmi tak memikirkan ibu kita? Rupanya perubahan Mbak Rahmi hanya ditunjukkan sesaat saja. Dengan sisa uang 330.000 aku membeli bubur ayam untuk ibu yang ada di depan seharga 10.000. Sementara untukku dan Fadil hanya membeli nasi bungkus seharga 5 ribuan. Sisa 10.000 aku belikan obat anti nyeri apotek ke Fadil. Aku pulang membawakan nasi bungkus itu pas waktunya makan siang. Kami makan bersama dengan penuh rasa syukur. Ibu menyuap bubur ke mulut Fadil dengan linangan air mata. Ibu akan saja habiskan buburnya. Ucap Fadil terharu. Ibu belum tentu bisa nyupin nasi ini ke mulutmu, nak. Mungkin esok atau lusa ibu sudah tiada dan pergi dari dunia ini. Ucapan ibu membuat aku dan Fadil spontan memeluk ibu dan menangis terkukuh. Jangan tinggalkan Fadil, Bu. Biarkan Fadil berbakti dulu pada ibu. Ucap Fadil berharap dan memohon. Nasi yang kami makan terasa kenyang di perut kami walau belum habis. Sampai kapan air mata ibuku akan menangis di atas penderitaan? Aku ingin sekali melihat ibuku menangis bahagia sebelum akhir hayatnya. Kini badan Fadil kembali demam dan meriang. Kuberikan obat yang kubeli di apotek. Setelah beberapa menit obat itu menunjukkan reaksi. Tubuh Fadil pun tak panas dingin seperti tadi. Ia terlelap nyenyak karena pengaruh obat. Miris memang. Walau aku punya banyak saudara, tapi bagaikan tak sedara. Rasa peka dan saling menyayangi seolah terlupakan. Padahal memutus silaturahmi antara saudara seperti ini menimbulkan kemurkaan Allah. Malam pun tiba. Uang sebesar pun tak kupegang sama sekali. Entah pada siapa lagi aku akan minta bantuan dan meminta pinjaman lagi. Jujur, meminta bantuan pada tetangga pun bukannya enggan. Namun para tetangga di sekitarku juga sama-sama fakir seperti kehidupan kami. Aku pasrah lalu menengadahkan tangan kepada Sang Pemberi dan Maha Kaya. Dengan derayan air mata, aku berdoa membatin dalam hati. Aku ingin ibu dan adikku kelaparan malam ini. Belum 5 menit berlalu aku meminta. Allah langsung mengabulkan doaku. Seseorang datang membawa kami nasi 3 kotak. Seseorang itu adalah dermawan yang biasa membagi-bagikan nasi setiap malam Jumat. Dengan lahap, Fadil memakan si kotak itu. Sebelum aku dan ibu memakan sedekah dari orang dermawan itu terlebih dahulu. Tapi mendoakan sang dermawan agar Allah membalas kebaikannya. Bukankah ketika seorang dibantu jika tak mampu membalas doa Allah yang paling afdol untuk membalas kebaikannya? Bukan hanya kami yang diberikan nasi kotak itu oleh sang dermawan, namun seluruh warga kompleks yang di bawah garis kemiskinan juga diberi rata sesuai jumlah penghuni rumah. Betapa beruntungnya orang bisa bersedekah dalam keadaan luas pada fakir atau siapapun yang sedang kelaparan. Nilai sedekah dan pahalanya sangat luas Allah janjikan. Berapa banyak perut yang kelaparan malam ini hanya karena tak mendapatkan makanan untuk mereka makan. Walaupun sudah berusaha mencari, namun Allah datangkan orang baik untuk mencukupkan manusia di muka bumi ini. Hanya saja orang yang tak bersyukur yang selalu mengeluh. Kamu masih lapar, nak? Ini nasi ibu, makanlah. Ucap ibu pada Fadil. Melihat Fadil yang lahap, ibu sampai merelakan makanannya untuk anaknya.
Begitu sifat dasar seorang ibu. Ia rela lapar asalkan perut anaknya kenyang. Otak ibu, kemudian Fadil menyangkutkan nasi ibu. Nasi itu kepada mulut ibu. Derain air mata ibu jatuh membasahi pipinya. Ibu merasakan bahagia dan terharu. Ibu selalu mendoakan kalian, nak. Semoga kalian sukses di dunia dan di akhirat. Ucap ibu mendoakan kami dengan tulus. Amin. Ucapku secara bersamaan dengan Fadil. Aku tak tahu apa saja yang dilalui adikku Fadil di luar sana. Sikapnya yang manis membuatku sangat bangga dan juga kagum. Kamu gak sholat, Dek? Tanyaku pada Fadil. Fadil nggak bisa kena air, Mbak. Badan Fadil menggigil lagi. Jawab Fadil. Dek, tak ada alasan bagi laki-laki untuk tak sholat, terkecuali bagi perempuan. Jika kamu mampu untuk berwudu dengan air, maka bertayamumlah. Ibadah itu tidak memberatkan. Hanya saja manusia selalu lalai dan mempunyai banyak alasan untuk tidak melakukannya. Percayalah, Dek, air wudu itu adalah obat mujarab. Cepat berwuduklah, Mbak tunggu. Kamu nanti yang akan menjadi imam buat Mbak dan Ibu. Ucapku. Fadil pun mengambil air wudhu di belakang rumah. Tak lama ia berdiri di depan kami untuk menjadi imam sholat isya. Saat Fadil membaca surat Al-Fatihah, air mataku tumpah ruah jatuh di pipi. Aku tak pernah menyangka 8 tahun yang lalu ku tinggalkan adik merantau. Namun kini ku dapati bacaannya sungguh mampu mengaduk-aduk hati. Merdu dan fasih itulah yang terdengar di telingaku. Aku seolah berada sholat di Masjidil Haram. Ketika saudaraku yang lain memutuskan silaturahmi, namun Allah masih menyisakan saudaraku yang luar biasa. Usai sholat dan berdoa, Fadil mencium tangan ibu lalu memeluknya dengan terisak. Maafkan kesalahan Fadil ya, Bu. Fadil selalu membuat ibu susah dan menderita. Fadil hanya butuh ridho ibu di setiap langkah Fadil. Ucap Fadil menangis terpupu. Begitu juga dengan ibu menangis dan memeluk erat tubuh adikku. Setiap detik ibu berdoa, semoga anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan kini doa ibu telah dikabulkan oleh Allah. Anakku telah kembali. Ibu sayang kamu, nak. Ucap ibu terpugu memeluk erat tubuh Fadil. Sebelum tidur, kami mengobrol sebentar untuk menyatukan kehangatan kami. Dek, di mana kamu belajar mengaji? Tanyaku pada Fadil. Karena aku begitu penasaran dengan bacaan yang barusan ia lafazkan saat menjadi imam sholat. Fadil belajar dalam penjara, Mbak. Ucapnya gugup lalu menundukkan kepala. Bagaimana bisa kamu berada di dalam sana, Dek? Tanyaku bingung. Panjang ceritanya, Mbak. Saat itu, Fadil diusir dari rumah ini oleh Mbak Rahmi dan Bang Jamal. Hidup Fadil di luaran sana luntang-lantung. Saat itu Fadil masih labil dan belum merasakan yang namanya hidup susah. Jika dulu ada ibu yang selalu mengisi perut Fadil saat lapar, namun kala itu Fadil tak terbiasa mencari makanan sendiri. Hingga Fadil terpaksa mencuri untuk bertahan hidup. Tutur Fadil berlinangan air mata. Dengan haru, ibu langsung memeluk anak bungsunya sembari mengusap kepala Fadil dengan lembut.
Ya Allah, Dek. Ucapku menutup mulut seolah tak percaya. Fadil menjadi gelandangan dan terjebak dalam aksi penjualan narkoba. Semua itu Fadil lakukan agar Fadil dengan cepat mendapatkan uang yang banyak. Hingga pada akhirnya, Allah menegur Fadil dengan cara Fadil tertangkap dengan ulah Fadil, lalu masuk ke dalam penjara sekitar 5 tahun lamanya. Hidup Fadil hancur saat saudara Fadil tak ada satupun yang tahu dengan keadaan Fadil. Tuturnya kembali terkuku. Maafkan Fadil, Bu. Ucapnya kembali menunduk kepala lalu mencungkap Ki Ibu. Kamu tahu, Nak, Ibu setiap detiknya sangat rindu padamu. Berulang kali Ibu menanyakan keberadaanmu pada anak-anak Ibu. Namun jawaban dari mereka bahwa kamu pergi merantau dan tak ada kabar. Ibu pasrah, Nak, karena Ibu tak berdaya untuk mencarimu. Namun doa Ibu tak kering menyebut namamu agar kamu kembali. Ibu tak tahu apa yang terjadi denganmu kala itu. Maafkan Ibu. Ucap ibuku menyesali diri sendiri. Ibu tidak salah. Fadil yang telah durhaka kepada ibu. Andai doa ibu tak menembus langit, mungkin saat ini Fadil akan mati di dalam kesesatan. Ucap Adil menyesal. Kami pun kembali menangis dalam keheningan malam dan akhirnya tertidur bersama di ruang tengah yang hanya beralaskan tikar plastik. Malam ini Allah memberi kami tidur yang sangat nyenyak dan nyaman meskipun beralaskan tikar. Ibu yang biasanya akan pipis di malam hari khusus malam ini ibu tak terjaga. Hingga subuh pun tiba, kami bangun dalam keadaan badan segar bugar. Namun kali ini Fadil pergi sholat berjamaah ke masjid dekat rumah. Sebelum berangkat ke masjid, Fadil mengucapkan terima kasih padaku. Mbak benar, air wudhu itu adalah obat paling mujarab untuk tubuh. Jangankan panas dingin, Bu Fadil yang terasa sakit pun kini terasa ringan dan nyaman. Terima kasih Mbak telah mengingatkan Fadil. Ucapnya sembari mencium tangan ibu dan tanganku lalu melangkah pergi ke masjid.